Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, di malam ini saya Bapak Muhammad Khairun dan di sebelah saya ada Ustadz Wahyu atau Ustadz Wali, dan kemudian di sebelah kanan beliau ada Ustadz Muhammad Ismail Al-Mahmudi Al-Hafiz Hafidhahullah Ta'ala. Beliau adalah Ketua Ponpes Nurul Fatah Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian di sebelah kanan beliau ada Ustadz Rifki Haryanto, Sarjana Ekonomi, selaku yang melayani Ustadz Wafi, Ustadz Wali selaku CEO PT DNW Dakwah Nada Wisata Tour dan Travel Umroh dan Haji. Kemudian ada Ustadz Akhyar, dan kita semua mudah-mudahan pertemuan ini menjadi salah satu asbab kebaikan, dan kita berdoa bersama. Dengan pertemuan ini ada hajat-hajat, pastinya hajat ya, insya Allah ya. Ada hajat-hajat yang ada dalam hati kita, mudah-mudahan, dan kita berdoa bersama nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mendengar doa kita dan segera mengijabahnya, insya Allah. Gimana Ustaz? Anda kalau jadi MC itu bingung ya? Masya Allah, Masya Allah. Ya mungkin ini apa? Kita ingin mendengar sepatah dua patah kata dari Ustadz Wali selaku Sahibul Bait di PT DNW Dakwah Nada Wisata ini. Siapa tahu ada ajakan-ajakan beliau kepada teman-teman semua yang dapat kita dengar bersamalah. Mudah-mudahan menjadi satu niatan untuk kita di saat apa yang beliau sampaikan nanti dapat menjadi Ustaz? Ajakan dalam rangka kebaikan, insyaallah. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa mafta 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina rahmatika min khazai rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina nuril anwar wa syiril asrar wa tiryakil akhirah wa miftahil babil yajah Sayyidina Maulana Muhammadin Muhtar wa alihi al-azhar wa syahabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdali. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah merezekikan kita berkumpul pada malam hari ini yang tidak direncanakan dan tanpa diduga-duga. Tapi yang paling baik Ustaz jangan jauh-jauh, biar dekat-dekat di situ. Ya, pertama perkenalkan diri saya Ustadz Wali Al-Palembani selaku CEO pemilik PT Dakwah Nada Wisata yang saat ini kita bergerak di bidang umroh. Dan alhamdulillah malam hari ini saya berkumpul bersama Ustadz kita, Ustadz Khairun, sama ada Ustadz Ismail, ada Ustadz Rifki, yang punya niat, punya satu frekuensi yang sama. Bagaimana caranya kita mengajak orang untuk bisa segera pergi umrah ke Tanah Suci untuk melaksanakan satu kewajiban rukun Islam yang kelima, penyempurnaan rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan siapapun yang melihat video ini direzekikan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa segera datang ke Baitullah, memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan Nabi baginda Nabi Muhammad SAW untuk berziarah kepada Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah dan datang ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di akhir zaman yang memang saat ini kita tahu kondisi akhir zaman ini yang sama-sama kita rasakan, sama-sama kita lihat, di mana dunia sudah sedang tidak baik-baik saja. Makanya kita selalu mengingatkan untuk bisa segera kembali kepada Allah. Kalau bahasa agama disebut dengan taubat,
Ini bahasa mudahnya kita kembali kepada Allah, kembali kepada Nabi, kembali kepada agama, kembali kepada syariah. Untuk itu siapapun mudah-mudahan yang melihat nonton video ini direzekikan untuk bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini, bisa melaksanakan umrah maupun haji. Haji dan umrah adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggilannya Allah suruh kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dah lama sekali Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memanggil seluruh manusia yang ada di muka bumi. Pada masa itu memang Nabi Ibrahim pun pada saat mendengar perintah Allah ini, beliau sempat terdiam dan beliau berkata kepada Allah, ya Allah Tuhan, apakah terdengar suaraku sampai ke seluruh penjuru dunia, sedangkan suaraku ini kecil, kata Nabi Ibrahim. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai kekasihku Ibrahim, tugasmu hanya sampai atau tidaknya adalah tugasku, kata Allah. Saat itulah Nabi Ibrahim naik ke Jabal Qubs atau Jabal Qubis. Jabal Qubis itu di samping Masjidil Haram. Beliau menjerit sekuat-kuatnya memanggil seluruh manusia yang ada di muka bumi agar segera datang ke Baitullah, karena Baitullah telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah, suara Nabi Ibrahim ini, dia menembus seluruh penjuru dimensi, seluruh dunia. Bahkan suaranya menembus di Lauhul Mahfuz. Pada saat menembus di Lauhul Mahfuz, itulah orang yang mendengar suara Nabi Ibrahim menjawab, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik ya Allah, labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Di saat itu yang menjawab 3 kali, insyaAllah semasa hidupnya dia akan sampai ke tanah suci 3 kali. Yang menjawabnya 7 kali, insyaAllah semasa hidupnya dia akan sampai ke tanah suci 7 kali. Ada yang menjawab 24 kali, insyaAllah semasa hidupnya akan sampai ke tanah suci 24. Bahkan kita di zaman Nabi Ibrahim, kita belum ada lagi, kita masih di alam ruh, tapi ruh kita itu telah menjawab labbaik Allahumma labbaik. Mudah-mudahan kita menjawabnya banyak supaya kita bisa berulang kali. Inilah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperintahkannya kepada kekasihnya di masa itu, baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita semua. Hanya orang yang pergi ke tanah suci ini, dia murni panggilan Allah. Kenapa disebut murni panggilan Allah? Kalau tak dipanggil oleh Allah, dia tak bisa datang. Tapi panggilan Allah itu sudah ada dari dulu. Dan sering kita, kalau kita tanya, kita nawarkan Bapak Ibu, ayo pergi haji, nanti belum ada panggilan kan? Coba, ya? Belum ada panggilan gitu. Padahal panggilan udah lama di zaman Nabi Ibrahim, mungkin sudah 4.000 tahun yang lalu gitu. Dipanggil oleh Allah melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, murni panggilan Allah ini buktinya. Banyak orang yang punya duit, punya rezeki, punya jabatan, punya kekuasaan, punya kekayaan, tidak pergi-pergi ke tanah suci. Bisa tak? Banyak. Kalau kita tawarkan, nantilah. Itulah satu bukti bahwa panggilan ke tanah suci itu bukan kepada orang yang mampu, tapi Allah akan berikan kepada orang yang mampu. Karena banyak juga orang yang nggak punya duit secara materi, tapi direzekikan Allah bisa sampai ke tanah suci. Berbagai macam cara Allah datangkan kalau Allah sudah berkehendak kepada orang itu untuk menjadi tamunya dan menjadi tetamu kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita memang harus berikhtiar bagaimana caranya kita bisa segera datang ke tanah suci. Karena di tanah suci ini bukan hanya perintah, ada satu kemuliaan yang akan Allah bagi untuk orang yang mendatangi perintah Allah, dan ada hadiah-hadiah yang sudah Allah persiapkan untuk orang yang datang ke tanah suci. Allah sudah siapkan itu hadiah-hadiahnya. Nah, hadiah inilah sebenarnya yang luar biasa. Salah satunya, siapa yang bersungguh-sungguh datang ke tanah suci untuk
mendapatkan keridhaan-Ku, kata Allah, dosanya akan diampuni. Kita mulai dari balik umur kita ni sampai umur kita sekarang, berapa banyak dosa yang kita lakukan. Dan itu perlu ampunan dari Allah. Kalau tidak diampuni oleh Allah, mungkin kita mati dalam keadaan berdosa. Makanya Rasulullah SAW pernah berkata, siapa yang Allah anugerahkan rezeki kepadanya, sehat badannya, tapi dia tidak mau pergi untuk melaksanakan haji dan umrah, Nabi berkata, kalau dia mati tinggal pilih, mau mati Yahudi atau nak mati Nasrani. Artinya itu bukan pilihan, mati kafir. Kenapa? Dosa terlalu banyak dan dia tidak mau memohonkan ampun untuk dirinya kepada Allah. Allah itu sudah persiapkan satu tempat khusus untuk mengampuni hamba-hambanya. Tapi Allah ingin melihat kesungguhan dari hambanya itu. Sungguh-sungguh tak hambaku diminta ampun? Kalau sungguh-sungguh, datanglah ke Baitullah. Aku sudah persiapkan, aku sudah perintahkan, aku sudah tugaskan 70.000 malaikat yang berdiri di antara Hajar al-Aswad dan pintu Multazam untuk mengaminkan doa siapa pun. Mulia kan? Makanya kalau orang pergi umrah, pergi haji, dia pasti akan mengulang kembali karena terasa tu doanya dikabulkan. Yang aminkan 70.000 malaikat. Nah, orang kita ngajak orang sedekah, baca yasin, baca tahlil, doa 40 orang, itu aja insya Allah terkabul. Itu 40 orang. Nah, ini 70.000 malaikat yang tidak berdosa. Kalau kabul kan pasti kabul. Makanya dia ada keberkahan yang memang Allah persiapkan. Satu, Allah akan ampuni dosa. Kedua, Allah akan ganti rezekinya. Ketiga, Allah akan baiki kehidupan. Keempat, Allah akan kabulkan hajat-hajatnya. Banyak hadiah yang sedang Allah persiapkan untuk hambanya ini. Cuman hamba itu mau melihat kesungguhan dari hambanya itu. Betulkah dia ni kembali kepadaku? Kalau memang betul, coba dah. Sama seperti orang tua yang sudah lama enggak ketemu anaknya. Mungkin anaknya merantau sana sini gitu. Mungkin ada yang dia tidak pernah bertemu dengan anaknya itu, tapi anak itu ngaku, aku ni anak ibu itu, aku ni anak bapak itu. Sampai kata orang tuanya, kalau memang dia minta aku ya anak, datanglah ke sini. Ya tak? Datanglah ke rumah ayah ibunya ini. Hasilnya. Iya. Macam mana orang tua nak ngakui kalau dia anaknya, batang hidungnya tidak pernah kelihatan. Tidak muncul. Tidak muncul. Tak minta aku ya, itu anak aku. Macam mana tu? Benar. Jadi begitu pun sama Allah. Jadi orang datang ke Baitullah itu adalah satu pembuktian cinta dari seorang hamba. Untuk dia bisa bersungguh-sungguh mendapatkan ampunan Allah, bersungguh-sungguh dapatkan kasih sayang Allah, bersungguh-sungguh dapatkan keridhaan Allah. Dan luar biasanya, hampir semua rata-rata orang yang sudah pergi umrah, pergi haji, pasti dia ingin datang lagi. Ingin datang lagi. Kenapa? Di sana satu tempat yang nikmat untuk kita beribadah, satu tempat yang nikmat untuk kita berdoa. Mana ada lagi tempat yang lebih nikmat di tempat itu? Itu satu kemuliaan dan keberkahan. Itu baru di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Kita belum bercerita di kota Madinah Al-Munawwarah. Luar biasanya kalau kita ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini? Manusia terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Dialah pemimpin para nabi, pemimpin para rasul yang agung. Keagungannya bahkan namanya bersanding dengan nama Allah. Tidak sah orang mengaku beriman kalau dia tidak menyebut nama Muhammad Rasulullah. Orang haji dan umrah rasanya tidak sah kalau dia tidak datang ke Baitullah. Kenapa?
Karena alam semesta dan seisinya ini Allah ciptakan karena kasih. Muhammad Rasulullah. Bahkan Nabi Adam alaihissalam, apa itu? Kakek nenek moyang kita, ya hajat kayak gini, kita keturunan Nabi Adam. Bolehlah gak sombong, keturunan Nabi. Ada Daripada kita dengar sejarah, guru sejarah dulu, Ustaz pelajar SMP, kita itu berasal daripada kertangan Pustakektus, katanya dari keturunan monyet. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pendangkalan akidah yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Makanya kita harus berbangga, kita ini keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam itu Allah ciptakan untuk berhappy-happy di dalam surga, karena Nabi Adam itu diciptakan di dalam surga. Takdir Allah, karena dia mendekati pohon terlarang hingga Nabi Adam terpisah, turun dari surga. Dan Allah perintah jangan kau dekati pohon terlarang. Mendekatlah Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang termakan buah pohon terlarang itu bukan Nabi Adam, Siti Hawa. Tapi tanggung jawab seorang pemimpin, dia tetap bertanggung jawab apapun yang terjadi. Itulah kasih sayang suami istri. Nenek moyang kita itu luar biasa. Takdir Allah, singkat cerita ya, Nabi Adam dapatlah kemurkaan Allah karena dia tidak mematuhi larangan Allah. Akhirnya Nabi Adam terpisah, turun ke bumi. Nabi Adam turun di benua Sri Lanka, India. Sebagian riwayat ulama, kalau Buya Hamka itu pernah berkata, jangan-jangan Nabi Adam itu turun di benua Sumatera, pulau Sumatera. Karena di dalam hadisnya kata Buya Hamka, Suwandip. Suwandip itu artinya pulau emas. Pulau emas nggak ada di benua Sri Lanka, India, pulau emas. Tapi Sumatera ini dari ujung Aceh sampai ujung Lampung, ini pulau emas nih. Makanya dulu kerajaan Sriwijaya itu digelari Swarnadwipa, artinya pulau emas. Makanya kata Buya Hamka, jangan-jangan Nabi Adam turun di pulau Sumatera. Sedangkan ibunda kita Siti Hajar turun di benua Arab. Mereka terpisah lama, 400 tahun kali ikut umur Nabi Adam. Kalau ikut umur kita mungkin sekitar 40 tahun. Karena Nabi Adam itu umurnya hampir 1000 tahun. 970, hampir 1000 tahun. Turun terpisah dengan belahan jiwa, kekasih hati, my honey, my love. Iya kan? Istri Nabi Adam terpisah. Itu terkenal. Rintihan Nabi Adam itu terkenal sampai sekarang. Doanya keluarlah bahasa-bahasa yang luar biasa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Itu doanya, itu meminta kepada Allah, mohon ampun. Dia mengakui kesalahan. Aku salah ya Allah, aku zalim ya Allah. Hingga terpisah. Amma terpisah 400 tahun. Apa yang ditakutkan Nabi Adam alaihissalam? Bukan hanya terpisah, memang terpisah itu rindu lah pasti. 400 tahun, kita terpisah 40 tahun, rindu sama istri. Tak usahkan 400 tahun, kita tak ketemu 4 hari aja. Itulah rindu. Apa yang ditakutkan Nabi Adam di masa itu? Yang paling ditakutkan Nabi Adam sebenarnya pada saat dia turun ke bumi. Dan di saat yang sama iblis yang dimurkai Allah turun juga ke bumi. Iya. Pertanyaannya, iblis turun itu di mana? Kalau Nabi Adam turun di negeri Melayu atau benua Sri Lanka, India, sebagian dari riwayat mengatakan Siti Hawa turun di benua Arabi, iblis turun di mana? Apa yang ditakutkan oleh Nabi Adam? Ini satu pertanyaan ya, boleh dikaji nanti.
boleh ditanya sama ulama-ulama tua, kiai-kiai tua. Tahu nggak tuh iblis turunnya di mana? Nanti kita ada satu pembahasan lagi dalam bab ini. Ustaz, singkat aja cerita ya. Kenapa Nabi Adam dia susah? Yang disusahkannya adalah lahir kecemburuan Nabi Adam itu kepada iblis. Karena waktu di surga saja, iblis itu mampu menggoda Hawa itu saat Nabi Adam ada. Apalagi tak kati. Tidak bisa. Itu yang ditakutkan. Itu yang dicemburi oleh Nabi Adam alaihissalam. Sakit hati. Seolah-olah istri aku ini diganggu. Marah tak? Ada orang lain ganggu dekat. Marah lagi. Ini istri bukan istri sembarangan, satu-satunya belum ada perempuan lain. Pertama kan diciptakan oleh Allah dari tulang suri Adam dan cantik bukan main. Nah, itu yang dia takutkan itu. Ya Allah Tuhan, sakit Nabi Adam itu yang paling disakitkan oleh Nabi Adam. Rabbana zalamna ya Allah. Rabbana zalamna ya Allah. Akhirnya takdir Allah 400 tahun terpisah. Satu hari Nabi Adam bermimpi. Dalam mimpi itu ditakdirkan Allah dia bisa berjumpa, masuk lagi ke dalam surga yang dulu pernah dia tempati. Berbahagia juga dalam mimpi. Enak kan? Surga itu tempat nikmat, sedangkan dunianya adalah tempat ujian. Surga itu apapun yang diinginkan tinggal, sedangkan di dunia apapun yang kita inginkan harus berproses. Masuk di dalam surga, dia keliling menikmati surga hingga dia melintasi. Setelah keliling di dalam surga, dia melintasi di luar surga saking senangnya. Dia melihat di gerbang surga tertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di saat itulah Nabi Adam alaihissalam termenung macam, siapa Muhammad Rasulullah? Siapa nama yang bersanding dengan nama Allah itu? Ini pasti bukan orang sembarangan. Ini bukan makhluk sembarangan. Ini bukan zat sembarangan. Karena Nabi Adam tahu di kalangan manusia dia baru dan Siti Hawa diciptakan Allah. Dia cek di kalangan malaikat, dia tahu juga nama-nama malaikat. Tidak ada nama Muhammad Rasulullah. Allah ya. Iya. Terus dia bertanya-tanya siapa Muhammad Rasulullah, hingga namanya bisa bersanding dengan nama Allah. Akhirnya karena penasaran tadi, dia terbangun dari mimpinya Nabi Adam. Dan terbangun itu pun masih dalam penasaran itu. Hingga dia mengangkat tangannya, dia berdoa, ya Allah Tuhan ampuni saya dengan keberkahan nama yang bersanding dengan Allah Muhammad Rasulullah. Di saat yang sama, nama Muhammad Rasulullah itu disebutkan bergegar arsy Allah. Allah perintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, datanglah ke bumi, sampaikan kepada Adam alaihissalam, taubatnya kuterima karena dia telah menyebut nama kekasih Muhammad Rasulullah. Tuh, datanglah Jibril kepada Nabi Adam alaihissalam, taubat kau dah diterima oleh Allah, senang kan main. Ini Jibril yang turun kasih kabar. Tapi ada pertanyaan, kata Jibril, dari mana kau tahu nama Muhammad Rasulullah itu? Ditanya oleh Jibril. Makanya ini menjadi satu riwayat sampai sekarang ke kita. Ditanya oleh Jibril, wahai Adam, dari mana kau dapatkan nama itu? Karena engkau diterima taubat oleh Allah karena menyebut nama kekasihnya Muhammad Rasulullah. Ceritalah Nabi Adam, kalau dia melihat di gerbang surga tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam pun gembiranya luar biasa. Dan dia dapat perintah melalui malaikat Jibril untuk
pergi ke sebuah lembah Arab. Mana itu? Jazirah Arab. Berjalanlah Nabi Adam dari benua Sri Lanka India menuju lembah Arab. Jauh, belum ada kendaraan, pesawat belum ada, mobil belum ada. Nabi Adam itu jalan kaki. Tapi adil ya Allah, Nabi Adam itu tingginya kurang lebih 45 meter, 10 tingkat ruku. Jadi dia kalau sekali melangkah memang jauh. Berjalanlah tu Nabi Adam alaihissalam bertemu di sebuah padang. Padang inilah yang disebut dengan padang Arafah. Bertemu di satu titik di sebuah jabal atau di sebuah gunung, dan gunung ini sekarang disebut dengan Jabal Rahmah atau Jabal Kasih Sayang. Pertemuan dua insan yang bertakwa. Mereka bertemu kembali karena kasih sayang Allah. Bertemu Nabi Adam dan Hawa inilah menjadi satu kenangan yang diabadikan untuk seluruh umat manusianya, terkhusus umat Islam, untuk mengingat kembali bahawa kakek nenek kita ini orang hebat dulunya, orang surga dulunya. Dia hanya punya satu kesalahan saja, dia terkeluar dari surga. Kita anak cucu Nabi Adam alaihissalam ini banyak dah kesalahan, banyak dah dosa, tapi doanya minta masuk surga. Balik Nabi Adam kaki nenek itu cuma satu kesalahan, terkeluar dari surga. Tapi Allah bangga kepada umatnya, ciptaannya ini, keturunan Nabi Adam ini. Apa yang Allah banggakan? Ada hadis berkata, tangisan orang yang bertaubat lebih kusukai daripada zikirnya para wali. Pernah dengar? Tangisan orang yang bertaubat lebih aku sukai daripada zikirnya para wali. Artinya Allah suka dengan orang yang bertaubat. Sebanyak dosa Allah akan maha mengampuni. Untuk datang Allah ampuni itu, Allah tanya, buktikan dulu cintamu, betul tak kalian minta ampun, jangan-jangan main-main. Karena manusia itu suka gitu, tapi dibuat lagi. Itu dah hilap. Nah, dibuat lagi. Jadi bertemu dua insan inilah yang dikenang setiap tahun. Kalau bagi umat Islam di musim haji. Inilah satu asbab kenapa orang haji itu berkumpul di Arafah. Karena memang Allah perintahkan seluruh malaikatnya. Saat 9 Zulhijjah Allah perintahkan malaikat, wahai seluruh malaikatku, kata Allah, turunlah kalian ke bumi, saksikanlah seluruh hamba-hambaku memohon ampunan kepadaku, dan aku mengampuninya, kata Allah. Makanya Arafah itu luar biasa, haji itu luar biasa. Karena yang luar biasa ini, Rasulullah SAW mengajak kita umatnya bagaimana cara untuk bisa berhaji. Karena haji ini tantangannya berat. Macam mana Ustaz kalau kita ni antar haji lama, nak bayar haji cepat? Boleh pergi umrah. Umrah itu Rasulullah pun melakukan umrah. Rasulullah 3 kali umrah sebelum beliau haji. Umrah dulu 3 kali. Ini menjadi dalil dan menjadi jawaban. Boleh enggak orang haji umrah sebelum haji? Boleh. Rasulullah ajarkan. Kenapa? Supaya dia latihan dulu di umrah, untuk persiapan dia menyambut haji yang besar itu. Makanya umrah itu oleh ulama dikatakan haji kecil. Umrah itu haji kecil. Hukumnya wajib. Untuk yang pertama kali hukumnya wajib. Jadi bagi siapapun kaum muslimin yang belum pernah umrah, dalam acara ini, apa kita punya podcast ya, ngobrol nih. Bagi siapa yang belum pernah pergi umrah, segera pergi umrah. Jangan
takut jangan risau, mumpung bapak ibu badan sehat, insya Allah rezeki ada saja. Amin. Allah sudah banyak kirimkan rezeki ni. Cuma rezeki ni muter-muter dulu. Ada nak beli rumah dulu, ada yang nak besarkan anak dulu, ada nak kuliahkan anak dulu, ada yang nak nikahkan anak dulu, sampai kedua belum pergi haji maupun pergi umrah. Pergi haji tak, pergi umrah ya. Ada duit kakek, anak minta belikan motor dulu. Duit itu ada tapi berputar. Yakinlah bapak ibu siapapun yang nonton, cepat pergi umrah. Cepat pergi umrah, karena kita tidak tahu, karena tidak ada jaminan kita di besok hidup. Pasanglah niat sekuat-kuatnya untuk bisa datang ke tanah suci. Minimal, kalau kita tidak bisa berkali-kali datang ke tanah suci, minimal seumur hidup kita sekali kita pernah datang ke tanah suci. Penting loh, penting sekali. Jadi umrah ini luar biasa. Umrah inilah yang ulama sebut haji. Umrah itu kita latihan untuk berhaji. Bisa diulangi sedikit Ustaz terkait dan itu. Apabila kita umrah 3 kali ini, yang pertama hukumnya adalah wajib kaum muslim. Ini kita tegaskan lagi, umrah pertama kali hukumnya wajib. Nah, Selebihnya sunnah. so, Untuk melengkapi. sebagai amalan ibadah haji kecil, kata para ulama. Dan terus berlagi, karena kita akan menyambut hadiah yang besar. Makanya orang yang pergi haji, pergi umrah, lihatlah, perhatikan, rata-rata orang yang sudah pergi haji, pergi umrah pasti kepingin ulang lagi. Bukti ya, rezekinya ada lagi. Bahkan ada saja orang yang pergi haji sungguh-sungguh dia keluarkan hartanya. Allah kan janji, itu janji Allah. Jadi orang tidak perlu takut kalau dia bersungguh-sungguh untuk dapatkan kasih sayang Allah. Oh, mahal dapat kasih sayang Allah. Kita dapatkan kasih sayang pasangan kita aja bukan main. Ini kasih sayang Allah, kasih sayang Nabi. Nah, jadi Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya karena dia menyebut nama kekasih Allah, Muhammadur Rasulullah. Inilah menjadi asbab kenapa orang haji umrah wajib datang ke Madinah. Rugi dia nggak datang ke Madinah, karena keberkahan Rasulullah itulah dosanya diampuni. Alam semesta dan seisinya diciptakan karena kekasihnya Rasulullah. Nah, kita ini yang banyak dosa, yang banyak salah, ziarah kepada Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata semasa itu, siapa yang menziarahi setelah ketiadaan, sama seperti dia menziarahi aku seperti yang masih hidup. Dan siapa yang menziarahiku, kata Rasulullah di hadis yang lain, dia wajib menerima syafaat. Syafaatnya pembelaan. Kalau saat ini syafaat yang terpenting itu adalah syafaat nanti di yaumil akhir. Karena satu-satunya Nabi yang mampu memberikan syafaat nanti di akhirat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada Nabi lain nggak bisa bagi syafaat. Cuma Nabi kita Muhammad. Makanya ada yaumil syafaat. Perjalanan manusia ini kan panjang. Di alam ruh, masuk alam rahim, sekarang masuk alam dunia. Apakah selesai di alam dunia? Tidak. Kita akan masuk ke alam barzah, alam kematian. Orang di alam barzah ini lama ya. Lamalah di bawah tanah daripada di atas tanah. Ya iya. Orang yang hidup di zaman Nabi Musa sampai sekarang masih dalam barzah. Lama. Orang yang hidup zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang masih dalam barzah. Jangan pikir sebentar, lama di dalam barzah itu. Sampai kapan? Sampai fasenya Allah hancurkan dunia, kiamat. Allah kiamatkan dunia ini hancur. Sudah hancur semuanya, baru fase berikutnya, fase yang sesungguhnya. Di mana itu? Yaumul akhir. Yang kata Nabi, satu hari bagaikan seribu. Satu hari di akhirat bagaikan seribu tahun. Oh, berat. Allah bangkitkan seluruh manusia yang hidup dari mulai zaman Nabi Adam hingga Allah kiamatkan dunia. Berkumpul seluruh manusia, mungkin berjuta miliar manusia yang pernah hidup, dikumpulkan jadi satu dalam keadaan terancam. Seperti dah gak sadar lagi,
Gak sadar lagi nih. Istri cantik, suami ganteng, gak sadar lagi. Anak comel, gak sadar lagi. Teman, sahabat, gak ingat lagi. Dalam keadaan telanjang, cemas, susah pada masa itu, pada saat di hari berbangkit itu. Dan kata ulama, mungkin kita akan berjalan selama 50.000 tahun. Lamanya bukan main yaumil akhir. Pada saat berdiri itu hanya udah gak ingat lagi. Udah berpikir masing-masing. Istri cantik lah, molek, bagus, luar biasa. Apalagi istri jahat. Istri cantik lagi lupa apalagi. Dunia hanya sementara saja. Berjalan berpuluh ribu tahun. Matahari sejengkal kata ulama. Panas tu, panas bukan main. Bahkan panasnya matahari itu mengeluarkan keringat tu sesuai amalan. Kalau amalannya banyak, mungkin rendaman air keringat itu hanya semata kaki. Ada yang sedengkul, ada yang sepinggang, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Dan luar biasanya, saking panasnya matahari, keringat tadi mendidih, direbus kita di dalam itu. Belum lagi kita berjalan berpuluh ribu tahun, kita akan memasuki yaumil syafa'ah, akan memasuki yaumil hisab, akan memasuki yaumil mizan, akan melewati jembatan sirat panjang. Dan yaumil syafa'at itulah yang kita perlukan pada saat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi yang menyimpan doa terbaik. Setiap nabi pernah menggunakan doa terbaik. Nabi Ibrahim pada saat dibakar di dalam api, dia meminta kepada Allah doa terbaik. Allah keluarkan dari api itu selama 40 hari 40 malam. Orang pikir Nabi Ibrahim itu mati. Dia gunakan doa terbaik. Nabi Musa alaihissalam, dia gunakan doa terbaiknya pada saat dia dikepung oleh pasukan Fir'aun, dikejar oleh pasukan Fir'aun, dah mau mati. Dia gunakan doa terbaiknya hingga dia diperintahkan oleh Allah, wahai Musa, hentakkan tongkat, belah laut, selamatkan Musa. Nabi Isa telah menggunakan doa terbaiknya pada saat dia ingin disalib oleh kaumnya sendiri, orang-orang Yahudi, ingin dibunuh. Dengan doa terbaiknya Allah angkat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dia menyimpan doa terbaik. Dia tidak mau gunakan doa terbaiknya. Ini tahu pada saat kita sejarah tu di perang Uhud, 2 kali peperangan itu yang membuat Rasulullah susah. Satu di Jabal Uhud pada saat Rasulullah pelepisnya berdarah, hampir patah gigi, luka kaki, berdarah itu. Uhud tu marah itu, Jamal Uhud tu marah. Turun malaikat Jibril, wahai kekasih Allah, engkau cukup angkat tanganmu dan berdoa, engkau kekasih Allah. Uhud tu berkata kepada Rasulullah, wahai kekasih Allah, engkau cukup mengadakan tanganmu dan meminta kepada Allah, kami akan hanguskan musuh-musuh. Apa dijawab oleh Nabi? Wahai Jibril, simpan doa yaumil akhir. Bukan main. Itulah satu-satunya Nabi yang mampu memberikan syafaat yaumil akhir adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita akan melewati fase yang pasti akan kita lalui. Fase yang paling berat yaumil akhir. Karena kalau fase dunia ni, kata orang aja lah, kita nggak sadar tau, udah tua di sana. Pagi tahu-tahu sore, ya nggak? Siang tahu-tahu malam, Senin tahu-tahu ketemu Ahad lagi, ya kan? Awal bulan tahu-tahu ketemu akhir bulan, awal tahun tahu-tahu ketemu akhir tahun. Tahu-tahu kita dah tua nih. Lama kan? Enggak. Kalau ikut umur Nabi 63 tahun, umur kita kalau sekarang 45 sisanya lah.
Sisa inilah kita gunakan masa-masa terbaik, membangun kenangan terbaik, membuat sesuatu hal yang baik yang bisa membanggakan diri kita dan keluarga, membuat sejarah. Sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang hebat pernah punya sejarahnya. Sejarah kita, kita buat kenangan terbaik minimal untuk istri kita, anak, teman kita, sahabat. Di sisa umur yang tidak lama ini, buatlah kenangan. Kalau kita kerja dakwah, ajak orang ingat, ajak orang kepada Allah, ajak orang kepada Nabi, itu satu kemuliaan. Harus kita banggakan itu. Bukan sarjana yang harus kita banggakan. Sarjana tidak ditanya nanti di malaikat. Iya, tapi sudah berapa kau hafalkan Al-Quran? Berapa juz? Itu ditanya. Sudah berapa banyak amal? Sudah berapa orang yang telah kau Islamkan? Sudah berapa banyak orang yang kau ajak kepada Allah, kepada Nabi? Itu utama di sisi Allah. Keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang patut kita syukuri. Nabi berjanji, siapa yang datang padaku akan berikan syafaat. Syafaat ini satu benda yang mahal. Syafaat itu artinya pembelaan. Pada saat antum lagi susah, apa yang antum cari? Sebuah pembelaan. Minimal pembelaan dari keluarga kita, minimal dari orang terdekat, istri kita, anak kita. Pada saat kita sedang susah-susah, minimal ada pembelaan dari kawan kita atau dari guru kita. Senang nggak kita dibela? Senang. Tapi kalau hidup ini tak ada orang yang bela, macam mana nasib kita? Bagaimana teman tak panting nggak ada yang bela? Kita jualan nggak ada yang beli, kita ngomong nggak ada yang dengar. Macam mana? Nggak ada pembelaan itu namanya. Dan pembelaan terpenting adalah nanti jauh insyaallah. Kita perlukan pembelaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu pentingnya kita harus datang ke Madinah? Rugi orang yang semasa hidupnya tak bisa berziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada gunanya. Rumah mewah, harta banyak, mobil bagus, istri cantik, enggak ada gunanya. Itu enggak ditanya nanti. Tidak akan menyelamatkan kita itu semua. Tapi yang menyelamatkan kita ini, sudahkah engkau beramal? Sudahkah engkau datang ke tanah suci? Sudahkah engkau bertobat mohon ampun pada Allah? Sudahkah kita menangis karena Allah dan Nabi-Nya? Sudahkah kita menangis karena Allah dan kekasihnya itu? Jangan kita ditangis apabila bilang ya Allah, ya Allah, bila tombol wong, ya nangis ya. Atau istri kita mati, sedih nangis. Itu menangis karena dunia. Sudahkah kita menangis karena Allah? Setidak-tidaknya orang yang datang ke Mekah Madinah, insyaAllah dia akan dapatkan rasa itu dan menangis karena Allah. Karena ini tangisannya, dan makanya air mata itu akan menjadi saksi di yaumil akhir. Hal satu keberkahan bagi siapapun yang bisa datang ke tanah suci. Ini cerita-cerita singkat saja untuk supaya memudahkan kawan-kawan siapapun yang melihat video ini, mudah-mudahan direzekikan sehat, amin, banyak rezekinya, dimudahkan untuk bisa datang ke Mekah dan Madinah berziarah kepada Rasulullah SAW, sibuk di depan Ka'bah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i di Safa dan Marwah, bertahalul, berbagi dan berkasih sayang, berjumpa dengan kaum saudara-saudara kita sesama muslim di seluruh dunia adalah satu keberkahan yang Allah bagikan untuk kaum muslim umat Islam di seluruh dunia. Pasanglah niat sekuat-kuatnya untuk bisa datang ke tanah suci mulai saat ini juga. Pada saat Bapak Ibu telah meletakkan niat bersungguh-sungguh, cepat datangi travel yang bisa membantu Bapak Ibu bisa segera ke tanah suci. Mulailah daftar, mulailah bergerak. Mudah-mudahan alam semesta ini akan mendoakan Bapak Ibu yang sudah berniat bersungguh-sungguh mendapatkan keridhaan Allah. Allah pun akan mudahkan semuanya. Itu janji Allah. Bersungguh, insyaAllah mudah-mudahan dikabulkan doa. Ini cerita singkat saja. Kalau Bapak Ibu ingin
lebih panjang lagi, ayo kita pergi bersama ke kota suci Madinah. Kita buka sejarahnya. Bapak Ibu boleh umroh dengan siapapun. Ustaz tidak harus memaksakan umroh dengan kami PT Dakwah Nada Wisata. Tapi kalau Bapak Ibu kepengen umroh yang nyaman, terbimbing dengan baik, insya-Allah kami menyiapkan wadahnya. Bisa Bapak Ibu umroh dengan sesuai apa yang Anda harapkan, dan sesuai juga seperti apa yang Allah dan Nabi harapkan. Karena ada dua kehendak. Ada kehendak kita, tapi yang paling bagus adalah kehendak Allah dan Nabi. Orang yang mengikuti kehendak Allah dan Nabi, insya Allah dia dapat keridhaan Allah dan Nabi. Kenapa sahabat kemuliaan, sahabat-sahabat Rasulullah kemuliaan, dia bergelar radhiyallahu anhum wa radwan. Kenapa? Karena dia redha dengan kehendak Allah dan Nabi, dan Allah meredai kehendak dia. Makanya disebut radhiyallahu anhum wa radwan. Itulah gelar yang paling mulia itu. Boleh dapat kan kita? Boleh dapat. Kalau bersungguh-sungguh, insya-Allah Allah bagi. Tapi kena sungguh-sungguh. Macam sahabat. Sahabat ni sanggup apapun dia korbankan untuk agama, apapun dia korbankan untuk Islam. Ini baru diajak umrah aja memikirnya panjang. Nak jadi dia radhiyallahu anhum wa radwan. Macam mana? Tapi kalau orang bersungguh-sungguh untuk agamanya, untuk Allah dan Nabi-Nya, boleh jadi dia dapat gelar. Boleh jadi Allah tetap bagi, cuma Allah simpan. Nanti tahunya Rasulullah lagi yang akan mengikrarkan ini sahabat akhir zaman. Satu keberkahan, insya-Allah. Yang ingin tahu lebih panjang, ikuti PT Dakwah Nada Wisata Tour and Travel. Kita umrah bersama, kita kaji bersama, kita buka sejarahnya, kita beribadah, kita meminta kepada Allah dan Nabi. Mudah-mudahan keberkahan curah-curah menjadi satu jalan mengubah arah hidup kita ini untuk mendapatkan keberkahan Allah selalu. Sekian dari Ana, mungkin Ustaz, siapa tahu ada yang mau tambahkan. Cukup panjang Ana menyampaikan, mohon maaf dari batin. Mudah-mudahan mungkin kita akhiri dengan doa agar kita semua bisa berangkat haji sebagai untuk melengkapi rukun Islam yang kelima. Amin. Panjenengan aja. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina nuril anwar wasyirah sirriyatil akhirah miftahil babil yashkur sayyidina maulana Muhammadin rahna wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar hadalan ya'billahi billah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al hajjan mabrura wa umratan mabrura wa syahran masrura wa zamman marhuma wa 'amalan salihan maqbulan wa tijaratan tabur ya 'aliman wa fi sudur akhirina ya Allah rahmati lak. Ya Allah ya Tuhan kami mengadahkan tangan memohon rahmat dan ampunan ya Allah dengan keberkahan kekasih-Mu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kami semua dan siapapun yang menonton pada acara ini, mudah-mudahan ya Allah kami mohon keberkahan dari-Mu ya Allah. Kami mohon kepada-Mu agar Kau izinkan kami bisa datang ke tanah suci Mekah dan Madinah ya Allah. Kami bersimpuh ya Allah untuk memohon ampunan, mendapatkan kasih sayang-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma arhamna li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ajur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wasallam adada ma'alihi wa zinata ma'alihi wa ma'alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Banyak nasihat-nasihat dari Ustaz Walid sampai kita jadi dapat kita ambil intinya, ambil hikmahnya, ambil ilmunya.
dan semoga yang telah beliau sampaikan dapat menjadi penguat kita semakin apa? Bersemangat menanamkan ibadah kepada Allah dan ikut umroh haji sebagai sarana melengkapi rukun Islam, insyaallah. Mungkin segini dulu Ustaz. Mungkin kapan-kapan kita mungkin obrolan lagi. Ya kami mohon maaf apabila panjang obrolan kami, plus kekurang lebihan lah kita sebagai manusia Ustaz ya. Kepada panjenengan semua kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhirnya kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah, ayo kita sebelum makan ya Allah, Masya Allah. bima razaqtana wa qina